Yang menyalib Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Jelas yang menyalibkan itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Yesus yang mereka salib dibuat menjadi Tuhan bagi siapa? Bagi yang menyalib atau bagi yang bukan menyalib? Ya bagi yang menyalib dong. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan bagi sang penyalib. Nah, sang penyalib minta bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Setelah meninggalkan angkatan jahat, apakah Yesus masih Tuhan bagi mereka? Ayo, gunakan akal. Gunakan akalmu, saudaraku. Gunakan akalmu. Apakah orang-orang yang diberikan Tuhan kepada mereka bernama Yesus setelah bertobat Tuhannya masih Yesus atau Elohim? Jawab. 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 Apakah setelah bertobat dari angkatan jahat, Yesus yang dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim masih Tuhan bagi mereka? Atau mereka menuju kepada Tuhan yang betul, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus Tuhan lantikan itu? Jawab. Jadi yang menuhankan Yesus masih mengikuti angkatan jahat. Karena Yesus hanya Tuhan bagi yang menyalibkan. Berarti yang mengikuti yang menyalibkan ini berarti pengikut angkatan jahat. Orang yang jahat. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan menyesatkan banyak orang. Dan mengatasnamakan Yesus di dalam menyesatkan. Berarti benarlah kata Al-Quranul Karim bahwasanya Allah menjadikan kemudian iblis sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi seluruh orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat. Elohim yang maha suci lagi maha tinggi adalah Tuhan bagi orang yang benar. Itu namanya melintir itu Bang Jumal. Saya harap Anda jangan waras dulu, tetaplah gila sampai beberapa puluh tahun ke depan. Yang tidak mengenal kebenaran, tidak salah. Termasuk Bang Juma di situ. Salah. Saya ulang lagi. Anda lupa ingatan, ternyata dalam waktu dekat Anda melupakan ucapan Anda lupa sendiri. Saya ulang lagi. Teman-teman, kita ulang lagi. Dia lupa ingatan. Dalam waktu hanya beberapa menit lupa ingatan lagi. Saya ingat lagi. Yang menyalib Yesus angkatan benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Yang menyalib Yesus angkatan jahat. Ketika diumumkan oleh Petrus dalam khotbahnya Kisah Para Rasul 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus lari kabur. Minimal saudara-saudaraku yang Kristiani di bawah yang menyimak ini atau setelah jadikan PT, kalian sadar sekarang. Ternyata Kisah Para Rasul 2:36 endingnya bukan di situ. Itu belum apa-apa itu. Endingnya bukan di situ. Tanya nih kepada orang yang belajar Bible. Ka'alaihimud dalala. Manusia itu sepantasnya sudah pantas sebagian mendapatkan petunjuk. Sebagian lagi pantas sesat. Kenapa? Karena mereka menjadikan iblis sebagai penolong. Mereka menjadikan iblis itu sebagai penolong. Nah, Al-Quran mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ya sudah benar. Halo, semangat siang, sore Bang Lature. Selamat siang Mr. Juma, gimana? Iya,
Baik, baik abang. Katolik Protestan abang? Protestan cuma. Oke, sip. Ini ada tema Tuhan Elohim membuat Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya Yahudi membuat Yesus sebagai Tuhan baru. Dalilnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dan Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Bagaimana Anda menyikapi itu? Silakan. Oke. Coba diulang sekali lagi, Mr. Juma. Izin. Ya, Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Supaya mereka kemudian tidak dikategorikan jahat, mereka harus bertobat dan meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Gitu. Nah, sisa-sisa orang jahat yang menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, oleh Tuhan menjadikannya sebagai Tuhan mereka, sisa-sisanya inilah yang pergi ke seluruh dunia, mengajak orang lain juga menuhankan kepada Tuhan yang dilantik untuk mereka. Sampai ke Indonesia, orang-orang ikut-ikutan juga menyembah yang namanya Yesus. Padahal itu adalah Tuhan yang dilantik untuk orang jahat oleh Tuhannya Yahudi. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 2, 36 sampai 40. Jelas dalilnya di situ. Itu sepertinya itu versi Juma sendiri kalau nggak salah. Atau Itu ada di Bible. Jelas di Bible tertulis kok. Kisah Para Rasul 2. coba dalam Bibelnya coba tunjukkan sama kita karena Juma yang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu. Yang kumaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kau salibkan. Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. nggak Jadi juga. Maaf, Mr. Juma. oke, baik. Baik, saya tunjuk. Oke, orang Kristen memang tidak pernah cinta dengan Bibelnya, Bang. Dia bukan tidak cinta, tapi kita lagi di tempat kerja Mr. Juma. Kalau cinta itu sudah ada di hati. Namanya cinta bini itu di hati terus. Bukan disimpan di... Oke, lanjut. Ya. Nomor 36. Nah ini. Oke, saya balik kamera saya dulu. Silakan Anda lihat, Anda baca. Oke. Salah Jo. Nih, aku sudah tunjukkan, aku pula yang bacakan. Oke, nih saya bacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Harusnya mereka tidak usah bertanya. Kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah hal benar, tidak perlu terharu, tidak pula bersedih, tidak pula merasa tersindir, karena ini sindiran yang sangat keras buat mereka. Akhirnya, apa yang harus kami lakukan? Lalu dijawab sama Petrus, bertobatlah. Disuruh bertobat kan? Dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam
dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Oh, satu perikop. Jadi mereka oleh Petrus diminta, kalau kalian mau bertobat, berilah kalian diri kalian untuk bertobat dan apa? Meninggalkan angkatan jahat. Meninggalkan bertuhankan Yesus. Itu maksudnya. Nah, jadi gini Mr. Juma, Yuk, apa yang tertulis di dalam kisah para rasul itu tadi, Mr. Juma yang salah mengartikan. Silakan, Gitu loh. silakan Anda jelaskan. Mengedukasikan apa yang tertulis yang baru dibaca. Jadi Silakan. kalau menurut saya Mr. Juma, ya, dalam kisah para rasul itu tadi, kalau memang tidak mengerti tentang isi firman atau Bible orang Kristen, tak usah dibahas. Betul. Klasik, penyakit lama. Nah, sebentar dulu, tenang, jangan gegabah. Jadi dari di situ tadi, mereka terharu, ya kan? Ya, terharu. Tapi dalam hal ini, ya, apapun yang tertulis di situ di dalam Bible orang Kristen, pasti Mr. Juma semua mengatakan pasti semua salah, pasti tidak benar. Itu sudah betul itu. Kamu yang mengatakan salah. Aku mengatakannya sudah betul. Kamu yang memahaminya salah. Bukan. Tadi Mr. menyampaikan, ya kan, tentang isi kisah para rasul itu. Nah, jadi yang saya mau katakan, hanya Mr. Jumanya yang salah mengartikan, mengolah otak kecil Mr. Juma itu tentang isi firman Tuhan itu. Apapun yang dikatakan di situ, pasti Juma, ya, pasti mengatakan semua salah, tidak benar. Yang benar adalah isi Al-Quran yang ada sama yang dianut oleh Juma sendiri saat ini, ya kan? Paham sampai di situ kan? Oke, jadi orang-orang jahat ini ketika diberitakan oleh Petrus, hei kalian orang jahat, orang Yahudi seluruh harus tahu tuh, bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Bagaimana perasaannya? Coba Anda baca nomor 37. Kata nuso itu artinya hati mereka sangat tertusuk dengan tajam dengan sindiran dari Petrus itu. Mereka sangat terluka dengan bahasa itu. Seakan-akan yang tadinya mereka itu menyembah Elohim, diusir dari menyembah Elohim untuk menuju kepada sembahan iblis. Itu maksudnya. Coba saudara pelajari nomor 37-nya dalam bahasa aslinya. Titik tumpuhnya di situ kata nuso. Orang-orang itu begitu dikatakan, Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Maka mereka sangat sakit dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ahli Taurat. Mereka imam kepala. Mereka mahkamah agama. Kau disuruh pindah menyembah kepada korban yang mati terkutuk di salib. Mereka sangat merasa terhina. Mereka sangat merasa tertusuk dengan bahasa Petrus. Tersinggung. Seperti ketika ada orang Islam tiba-tiba disuruh, kau sembah saja di sana Petrus. Kau sembah saja di sana Gareng. Kau sembah saja Ateng. Ateng yang kau bunuh itu telah dijadikan oleh Tuhanmu untuk menjadi Tuhanmu. Itulah kesakitan yang dirasakan oleh mereka angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu kemudian bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan kelompok kalian yang diberikan Yesus untuk kalian tuhankan. Artinya keluar dari menyembah Yesus. Sekarang saya ingin menggali kemampuan saudara. Apakah imam kepala mahkamah agama orang Farisi yang menyalib Yesus ini sudah bertuhan sebelum itu? Kalau menurut pemahaman saya, mereka itu sudah bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Saya tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Orang-orang Farisi mahkamah agama, rabi-rabi, imam kepala mereka Tuhannya siapa? Orang Yahudi Tuhannya siapa? Tapi siapa yang mereka sembah saya tidak tahu siapa waktu itu. Mahkamah agama Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya saya tidak tahu siapa. Masa orang Yahudi Anda nggak tahu siapa Tuhannya? Saya kan bukan orang Yahudi waktu itu. Saya harusnya tahu. Kita nggak sama, Anda nggak paham. Ini siapa?
Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub, Eloah Ishak, Eloah Ishak. Itu sembahan mereka. Kejadian 17, nomor 6, nomor 7. Akulah Tuhan keturunan Abraham. Abraham itu tadi bilang, Abraham mereka sembah. Itu kan bukan manusia juga mereka itu. Katanya. Apa loh orang ini? Yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus itu adalah Elohim, Yod-He-Vav-He Hasem. Yod-He-Vav-He ini melantik korban yang mati dengan jalan kutuk disalib oleh penyalibnya, diangkat menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak kekaisaran Roma Yunani untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi kalian menyembah Tuhan lantikannya Tuhannya Yahudi. Sampai sini paham? Makanya kekuatan Yahudi dan kekuatan Kristen dalam hal bertuhan. Yahudi hari ini menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, sedangkan Kristen hari ini menyembah, ya katanya anak manusia bernama Maria, yaitu Yesus. Beda Tuhannya kan? Beda. Oke, sudah selesai. Silakan. Anggaplah benar apa yang disampaikan Bang Juma. Itu anggap aja, karena itu mau bagaimanapun saya mau berdebat dengan Bang Juma, pasti Bang Juma akan tetap bertahan pada prinsipnya. Pada dalil. Jadi Saya bertahan pada dalil. Kita gantian Silakan. bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Satu pertanyaan buat saya juga untuk Bang Juma. Memang di media sosial lagi berkembang nih di Tanah Suci. Di sana di Tanah Suci di Arab sana, seketika orang-orang kita Indonesia banyak yang datang ke sana untuk naik haji katanya. Itu saya juga makin penasaran, kenapa orang-orang saudara-saudara saya Islam termasuk Bang Juma itu menyembah patung atau mencium batu aswad di sana itu. Iya. 2026 masih ada keturunan Adam menganggap umat Islam menyembah batu. Itu udah kebangetan kali. Sangat kebangetan. Ya, coba dulu Bang Juma. Sangat kebangetan. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah laisa kamitslihi syai', hakikat yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Hanya gara-gara menghadap ke sana, Anda mengatakan kami menyembah batu. Anda di gereja tiap minggu menyembah kepada batu sakarnya pendeta di depan Anda. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah batu sakar? Tidak. Tidak boleh. Makanya ketika Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ jawabannya. Oh, ternyata orang Kristen menyembah batu sakar. Itu jawabannya. Kenapa menyembah batu sakar? Karena Yesus seluruh jasmaninya adalah Tuhannya orang Kristen. Baca Kolose 2 nomor 9. Itu yang tepat. Jadi yang menyembah batu Kristen, bukan kami. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Anda nyembah batu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan seluruh keteosan. Berarti Anda nyembah batu. Karena Yesus punya zakar. Kebetulan Anda menuduh itu, Anda kemudian yang menyembah batu. Kembali kepada pertanyaan saudara. Kami orang Indonesia ke sana berziarah. Bukan ke sana untuk menyembah Jack. Kami berziarah di sana. Sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kami. Sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, bukan ke sana untuk menyembah objek yang ada. Tetapi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami, kami lakukan. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan apapun pada zaman Nabi Musa, mereka lakukan. Abraham diperintahkan Tuhan membunuh anaknya, Abraham lakukan. Umat Islam diperintahkan sujud ke Ka'bah, umat Islam lakukan. Andai saja umat Islam diperintahkan kemudian untuk berjalan di atas air, itu pun yang kami lakukan. Karena kami sami'na wa ta'na, kami adalah orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan kami perintahkan.
Tidak seperti Anda. Tuhan merintahkan apa yang Anda lakukan kebalikannya. Begitu, Bung. Jadi umat Islam tidak ada kemudian yang menyembah Ka'bah. Sabar, sedikit lagi. Anda baca di dalam nubuatan tentang Mekah yang meriah sepanjang zaman turun-temurun. Anda baca dalam nubuatan Yesaya 60 nomor 11. Seluruh bangsa akan datang membawa hartanya kepadamu untuk persembahan di mesbahku. Ya, supaya pengetahuan juga untuk Anda gratis. Silakan. Pertanyaan saya cuma simpel tadi. Jadi oke lah, saya terima atas yang disampaikan Bang Juma. Jadi satu lagi Bang Juma, yang lagi viral aja ini. Ini kan Silakan. Yusuf Kala ini viral. Yes. Lagi viral. Yusuf Kala menyampaikan bahwa kalau orang Islam dan Kristen Iya. membunuh atau dibunuh ya, kalimatnya saya nggak Iya. hafal. Apakah di hukum Islam, kalau di hukum Kristen itu kan nggak ada. Apakah pernyataan seorang mantan wakil presiden itu dibenarkan di dalam hukum Islam? Pernyataannya nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah. Dan saya kan nggak ada salah, nggak ada benar. Dibenarkan atau tidak? Itu sesuai fakta di lapangan, itu benar. Benar. Membunuh ya? Atau gimana? Definisinya seperti apa? Yang dimaksud di sana itu adalah jihad. Ya, Yang dimaksud oleh Pak JK itu jihad. Ajaran Islam itu jihad. Makanya ketika Kristen datang menjajah Nusantara, Islam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu namanya jihad. Nah, sedangkan kalau Anda membaca di dalam kitab saudara, ini Yesus ya, bukan Anda. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Harus membenci dulu baru menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, Anda baca Ulangan 13. Ulangan 13 Anda baca satu bab. Apa katanya? Apabila ada orang yang menyuruhmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, apakah itu bapakmu, apakah itu anakmu, apakah itu ibu kandungmu, anak kandungmu, jangan kau merasa kasihan kepada dia. Bunuhlah dia dengan tanganmu sendiri. Yusuf Kala nggak salah. Yusuf Kala nggak salah. Kemudian sama dulu. udah sih Iya. aja artinya. Tunggu dulu. Saya jelaskan latar belakangnya kenapa dia mengatakan itu. Di dalam Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung satu wilayah, ajaklah pemilik kota tersebut berdamai. Dan kalau dia menerima untuk berdamai, jadikanlah mereka menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Namun apabila mereka tidak menginginkan engkau untuk masuk ke dalam wilayahnya dan berdamai denganmu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu kitabmu. Jadi Yusuf Kala dalam hal ini sangatlah benar sekali. Kalian merasa sekarang kami keberatan loh, karena kami ini ajaran kasih. Anda mengatakan itu andai saja, sabar. Kalau andai saja penjajahan masih berlangsung, berani tidak Kristen mengaku ajaran kasih? Di Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Yusuf Kala lahir, ada satu pemakaman, 40.000 jiwa korbannya, Islam semua, isinya pelakunya Kristen. Jadi jangan lebay. Saya sudah sampaikan, dengar. Saya sudah sampaikan kepada saudara Ferdinand Hutapea. Di dalam PT-nya saya sampaikan kepada dia, saudara, kalau Anda mau belajar tentang apa yang disampaikan Yusuf Kala, naik ke Komal saya, belajar sama saya, biar ku ajarin apakah Kristen ajaran kasih atau bla 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 pret. Sudah cuma. Nah itu, supaya kau dengar ajaran kasih itu masalah generasi. Tidak. Kristen ajaran kasih, sekali lagi. Tidak ada itu ajaran kasih. Saya akan menjadi pembela JK. Saya akan menjadi pembela JK kalau beliau butuhkan saya. Kita buka-bukaan tentang isi Bible ini. Di sini perintah, dengar sedikit lagi 10 detik. Di sini, Bung, di sini di kitab ini lebih banyak perintah membunuh daripada ajaran perintah kasih.
Saya bisa buktikan. Sudah Ya, sudah. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Ente yang bertanya, silakan. Iya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahan lah Pak JK membutuhkan Mr. Juma ya. Boleh. Itu bisa Kami, membantu dia. kami akan siap berdiskusi dengan orang-orang yang ingin membuktikan apakah Kristen kasih atau tidak. Ingat itu. Ya, jadi Oke. jadi dalam hal ini apa yang dijelaskan si Juma tadi menurut saya terlalu bertele-tele. Dalil. Dalil. Sebentar dulu. Kenapa saya katakan yang saya tanya A, Juma sudah sampai ke Z. Gitu Ya, loh. tanya apakah benar? Saya katakan benar. Itu jadi- tidak salah. Jadi gini. Artinya apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan si Juma ini, bahwa jihad itu bagi saudara-saudara muslim bahwa diizinkan untuk membunuh. Pada saat kita Itu diperangi, ya, namanya jihad. Dengar, Nah. yang namanya jihad memperjuangkan hak pada saat dijajah. Tapi ingat, kekeliruan Pernyataan Yusuf Dengar. bukan dia tidak menyatakan di saat jihad. Dia tidak, coba perhatikan video itu, dia tidak menyampaikan. Emang Konsep- siapa yang lagi berperang saat ini di Indonesia ini? Terus siapa yang menjajah kamu sekarang ini? Itu berbicara tentang jihad. Itu jihad. Di Islam dibolehkan kemudian membalas sesuai dengan apa yang diperbuat tentang kita. Itu ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi kalau Anda membaca ulangan, Anda membaca kitab yang Anda gunakan hari ini, tidak ada peperangan. Tiba-tiba saja diperintahkan bunuh. Jangan dulu. Bunuh siapapun yang bernapas. Ada di sini. Ada di sini. Cuma yang Ada di saya sini, ada di sini. pertanyakan kan pernyataan si Yusuf Kala. Dia tidak menyampaikan bahwa antara Islam dengan Kristen lagi peperangan. Nah, sekarang yang disampaikan itu tanpa ada bahasa di dalam keadaan peperangan. Anda hadir pada saat beliau ceramah. Kenapa dia mengeluarkan statement Anda itu? hadir? Ada apa? Anda hadir pada saat beliau ceramah? Atau Anda hanya dengarkan potongan-potongan? Tadi saya bilang kan cuma di video yang lagi viral. Bilang. Ya sudah, kalau begitu silakan Anda laporkan. Silakan Anda. Saya tidak hadir, tapi saya paham apa yang dimaksud. Nah, Begitu. kita kalau begitu. Nah, sekarang begini. Suruh laporkan Yusuf Kalla sekarang. Kita lihat nanti gelar perkaranya seperti apa. Hadirkan kami apologet Islam untuk membahas ini. Kita buka-bukaan. Apakah betul Bible ini memerintahkan kemudian membunuh, mengepung orang tanpa perlawanan, tanpa ada masalah? Kita akan buktikan. Dan itu dipraktikkan oleh Belanda. Orang Nusantara mana yang datang menyerang Belanda? Tiba-tiba Belanda datang ke Nusantara 300 tahun lamanya melakukan penjajahan, pembunuhan. Apa dasar pikirannya? Ada di sini. Sini, dalilnya di sini. Makanya dia memboncengi misionaris. Makanya gereja-gereja pada saat dia pergi tinggal gereja-gerejanya. Makanya Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia. Cuma jangan disamakan masa penjajahan Belanda dengan kitab suci orang Yusuf Kristen. Kalla itu berbicara tentang konsep, bukan berbicara tentang keadaan sekarang. Itu berbicara konsep agama itu yang dibahas dia. Bukan berbicara sikon sekarang. Kalau sikon sekarang kalian adem karena kalian sedikit minoritas. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Saya merinding kalau kalian mayoritas. Merinding saya kalau kalian Kita mayoritas. minoritas. Ya karena itulah Minoritas mungkin. Indonesia. Karena itulah mungkin cuman cubit-cubit sikit, cubit-cubit sikit. Coba kalau sudah banyak mungkin pakai begini. Ini gini, Bang Jima. Nah, Kalian menjual Jadi, Bang kasih Juma. karena kalian sedikit. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Kita belum pernah merasakan kalian mayoritas di Nusantara ini. Sedangkan kalian masih Juma. sedikit aja. Dengar dulu. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Kalian ambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian. Nanti kalian kalau sudah mayoritas, kami nggak tahu apa yang terjadi. Hah? jangan menganggap dirimu itu cuma hebat. Saya nggak Kalian bicara minoritas, sesuai dengan mayoritas. fakta. Jangan nangis. Jangan anggap dirimu itu hebat.
Saya tidak menganggap Nah. diriku hebat, saya bicara dengan fakta. Nah, jadi karena Kalian mayoritas merasa kamu aman. menganggap dirimu oh ini hebat ini enggak. Kami merasa ada yang aman. sempurna di dunia ini. Kami merasa aman Gitu loh. karena kami mayoritas. Kami belum merasakan kalau kalian yang mayoritas. Apakah masih aman atau tidak? Sedangkan kalian minoritas sekarang ini, semua istilah-istilah prinsip ada dalam sini di kitabmu dari Islam. Bibelnya ditulis Alkitab di luarnya. Ada apa kau menggunakan kata Alkitab ini? Apa dasar pijatan hukumnya kau menggunakan kata Alkitab? Padahal harusnya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa? Urusan Juma membahas isi Alkitab kami, Com? Apa Jelas urusanmu? dong. Urusannya jelas. Apa urusanmu? Apa urusanmu membahas Alkitab kami? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Aku jawab. Perintah Apa urusanmu? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Di mana? Yes. Al-Quran? Mana? Coba. Coba Fawailul buktikan. lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min Coba. indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Nggak tahu kasih bahasa-bahasa ini. Lah, makanya kasih kau, bahasa-bahasa. kau bertanya, bahasa saya katakan Arab. Al-Quran dasarnya. Yang pertama, Enggak. yang kedua, yang kedua. Di mana? Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Yang kamu kedua. diperintahkan untuk membahas? Nggak, Yang sebentar kedua. dulu. Aku mau ngomong. Yang kedua. Nggak, Yang kedua. Nggak. Karisten, Tunggu dulu Juma. Karisten memiliki Juma. amanat agung Juma. yang memerintahkan Juma. sesuai dengan Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh Juma. dunia, jadikanlah Juma. seluruh manusia menjadi Karisten. Juma. Saya Juma. Di mana dalil di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Alkitab atau Bible Kristen? Buktikan sama saya. Jangan banyak bohong kamu. Gimana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu yuqatilu. Diam Cumi, diam. Diam, saya bacakan dalilnya. Weh, Ompong, diam. Ompong, diam. Saya baca dalilnya, Ompong. Dengarkan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya syaitan. Di dalam tunjukkan Inna kaidah syaitan kana da'if. Itu bahasa Arab. Ya makanya aku jangan tanya dalil. Itu jelas itu. Itu diperintahkan Orang berperang di jalan Allah, orang kafir berperang di jalan tagut. Perangilah saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Juma, jangan banyak bohong kamu Juma. Tunjukkan sama saya di mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Wa'tasimu isi bihablillahi firman jami'a Tuhan wa la atau Bible orang Kristen. tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz Tunjukkan. kuntum a'da'an Tahu sama fa'alafa baca baina bahasa qulubikum Arab. fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hubratin minan nar ini fa kenapa ankatakum bohong minha ini? kadzalika Si Juma yubayyinu berbohong lakum ini. la'allakum Asal tahtadun ngomong aja si Juma wal ini. takum minkum Kamu jangan ummatu asal ngomong yad'una aja, Juma. ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul Halo, muflihun. Itu yang pertama. Halo, Jo. Yang kedua, dengar. Yang kedua, Mana di dalam dalilnya? agamamu, Hei, di dalam mana agamamu, dalilnya? Tunjukkan dulu sama di saya. dalam agamamu ada perintah mengkristenkan seluruh dunia. Ada perintah mengkristenkan seluruh dunia di dalam agamamu yang kau sebut amanat agung. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus alias Kristen. Itu di dalam kitab lo. Jadi maksud lo mau jadikan semua anak-anak kami menjadi Kristen gitu. Tanpa kami melakukan perlawanan gitu. Enak di kamu. Sorry dong. Yang kedua, Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja lu, enak aja. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini sebagaimana aku juga adalah Kristus. Apa teladanku? Apa teladanku? Baca di dalam 2 Korintus
9, 1 Korintus 9, nomor 20, 21, 22. Kepada orang Yahudi, aku tampil seperti Yahudi. Kepada orang Roma, aku tampil seperti orang Roma. Kepada orang lemah, aku tampil seperti orang lemah. Kepada orang kuat, aku tampil seperti orang kuat. Aku menjadi seperti segala-galanya demi untuk memenangkan banyak orang. Red. Mana buktinya cuma bahwa kamu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk membahas? Nggak, mana Filipi buktinya cuma? 1, Buktikan Filipi cuma. 1:18. Cuma. Terbaik Buktikan cuma. sebagaimanapun Juma, Yesus buktikan diberitakan, mana. baik dengan maksud baik, Malu si Juma. baik Malu dengan ini. maksud Inilah jujur ciri-ciri maupun manusia maksud tidak mau mengelabui, berdebat sehat. menipu, berpura-pura palsu untuk Mana memberitakan Juma? Kristus. Aku Oi, Juma. Paulus tetap bersuka cita. Juma. Mister Aku Juma. Paulus tetap Mana bersuka buktinya cita. Juma? Juma. Woi. Kamu jangan Fawailun asal lilladzina yaktubuna ngoceh-ngoceh aja, alkitaba Juma. biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jelas itu, celakalah orang yang menulis ngomong kitab atau saya dengan ngomong, tangan Juma? mereka sendiri. Juma. Kamu Juma, mengatakan kamu ini ngomong dari atau saya Allah. ngomong? Padahal bukan dari Nah, kamu yang Allah. ngomong atau saya yang ngomong? Wal Nah, takum inilah minkum ciri-ciri manusia ummatun tidak mau yad'una ilal berdebat sehat. khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna ini. 'anil munkar. Itu Halo perintah. Bapak Ibu semuanya, inilah Itu perintah si dari Juma inilah Allah. yang mau ajak berdebat, di saat diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi cuma Kapasitasmu, mengatakan, ya, dengar kapasitas dulu, dengar otakmu dulu. nggak nyambung, nggak nyampe. Tadi cuma mengatakan Kamu bertanya dalil bahwa Al-Quran, kamu kita sudah diperintahkan kasih di dalil dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Oke. Mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Buktikan. Nah, mana? Dengarkan. Ayo. Oke, Dengarkan. mana? Buktikan dulu. Mana dulu buktikan? Ayo. Kenapa kamu nggak bisa izinkan Mana? saya bicara? Kenapa? Nah, ya udah Kenapa? silakan ayo. Baik. Silakan. Ingat. Buktikan ya. Buka Al-Quran Iya, ya. saya buktikan, saya buktikan. Oke. Al-Quran. Kau kenapa? Dengarkan dulu, dengarkan Ayo, dulu. buktikan. Santai deh, Buktikan. santai deh, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mana bukti? Loh, kan udah ku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab. Kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi, tutup gigi, gigi, tutup pakai masker, biar nggak kelihatan kayak saya. Gigi. perlu. Kau minta Nggak dalil, perlu. kau minta dalil, saya kasih dalil. Mana? Begitu Ya udah, sampai ayo. dalil ke otakmu yang kemakan babi ini, kau tidak bisa mencerna, kau ngamuk. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Daripada Yesus, kencing ontak. kata Yesus enak nggak babi? Malu. Enak. Yesus makan babi Dagingnya nggak? enak. Yesus makan babi nggak? Dipanggang, digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing ontak. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Malu. Jadi mana tadi yang aku tanya Malu. mana? Woi, mana? Saya ulang Buktikan lagi. mana isi Al-Qurannya? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kan Kamu bisa bohong-bohongin aku bahasa Arab Otak karena saya nggak babi ngerti begini. bahasa Arab. otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, Sama saya kayak kau, jawab. otak babi. Saya jawab, Apa? kau ngamuk. Alladzina Bukan ngamuk saya. Yang saya tanya mana buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah Kau kasih monyet. kau. Saya sudah kasih kau Kau dalil. monyet. Ya kau nggak ngerti, makanya Kau kau bilang monyet. monyet karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Tunjukkan mana Al-Quran? buku Al-Qurannya, monyet. Nah, Anda mengatakan Dasar Al-Quran. kau. Saya jawab, alladzina Dasar amanu yuqatiluna fi sabilillah. Hah? Itu Al-Quran. Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ajarin Setan itu saya bahasa musuh. Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di Kan simple buku-buku pertanyaan saya. surat kabar?
Iya. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat Dia kan? tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan mana. samamu. Alladzina Mana kamu amanu tunjukkan? yuqatiluna fi sabilillah walladzina Mana kafaru tunjukkan fi Al-Quranmu? Tunjukkan sabilillah. Al-Quranmu di mana? Faqatilu awliya asyaitan. Innahu lakum Tunjukkan di inna kaida syaitan kana Al-Quranmu. daif. Sudah ya? Jangan Nah, baca bahasa Arab sama saya nggak ngerti. Sekarang di situ saya di balik nanya. Al-Quran itu ada Saya artinya balik bahasa tanya. Indonesia. saya balik tanya tuh. Saya balik nanya. Saya balik nanya. Saya balik Jawab nanya. dulu pertanyaan saya, tunjukkan Ada di nggak- mana bahwa ada nggak perintah kamu di Bible? diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Mana? Buktikan. Kau asal ngomong aja kau. Umat Paulus. Ini nampak- Pertanyaan saya nampak dengarkan. kepribadianmu. Dengarkan saya. Kau Dengar. berdebat sama saya, walaupun saya tidak sepintar kamu. tapi Bagus. kau Anda sudah kayak akui. monyet Bagus. kau. Kayak monyet kau. Pertanyaan saya dengarkan saya deh ya. Dengarkan. Abangmu mau bertanya. Aku Ada lebih nggak? tua dari kau. Aku Ada ini nggak? 48 tahun. Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu, kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku, jadi muridku. Aku Kristus, muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa? Negara, suku, bahasa, ras, itu bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus. Kalian datang, tugas kami apa? Al-Quran membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Apa Jangan. program Kristen kafir? Jangan bang, turun bang, turun, jangan bang. Percayakan kepada saya abangku, enggak gitu. Itu cuman oknum, orang Kristen yang lain baik kok, dia cuman oknum. Ini buktinya nih, serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab, Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau mu telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia Islam yang besar, kalian kecil.
Begitu saudaraku, jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik, tapi setelah babak belur, emosi. Yuk, emosi, ngamuk, santai, calling down, santai, relax. Bang Suma ini bos, senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Kau usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi, oi ketua, komandan. Nah itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Dia wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih. Cetakan beberapa tahun ini. Nih, edisi beberapa edisi nih. Belum yang di lemari, belum yang di sono, belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, saya di gereja nggak dapat jawaban puas, Bang. Saya dari sini, saya mau bertanya, menurut Abang gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama, jangan emosi, jangan emosi. Itu tema tuh, Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, itu bukti bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil, jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman ya. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi, kalau Anda belum, mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT. Bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan, berat itu. Berat memang, apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran, aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini, kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Udah kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah, jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia, Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan, Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini, berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian, gimana dong? Jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini melakukan pertahanan akidah. Masa kau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian? Sorry lada. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Baru kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai, jadikan itu kan, ya, muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah? Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan.
Sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, serulah mereka, serulah manusia dengan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Kayak begitu, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Begitu saudara. Jadi jangan naik ke sini emosian. Kau tanya tentang Yusuf Kalla, apa kau bawa ke sini materinya, Pak JK? Udah, saudara-saudara laporkan saja. Nanti gelar perkaranya kan jelas itu. Orang-orang yang mumpuni yang digunakan oleh Pak JK untuk mendampingi beliau dalam hal Bible kan pasti banyak. Ada Ustadz Kenama, banyak di antara kami yang ahli, bos. Ini gak usah takut, gak usah ragu. Ya kan? Tapi jangan kau jadikan hal itu sebagai alat pemecah belah. Kenapa? Kalau Anda sudah sadar bahwa di Bible banyak perintah melakukan peperangan, ya mundur. Jangan kau ngotot-ngototan seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya pecah belah, menjadi sesuatu yang apa istilahnya itu ya? Provokator. Jangan. Maklumi aja kalau memang ada perintah di sini membunuh, ada perintah di sini mengepung, jangan kau biarkan sesuatu apapun yang bernapas di dalamnya. Kalau ada perintah itu di sini, ya uang terima aja, nggak usah cantik merasa tersinggung nggak usah terlalu gimana kalau kami ajaran kasih. Sejarah masih ada. Orang bisa mengungkap sejarah, Bung. Di Sidrap sana ada namanya pemakaman 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Hah? Jadi nggak usah kami mengamuk. Apa? Kenapa? Kami ini ajaran kasih. Oh terus Pak gitu ngomong. Oh ya? Ajaran kasih. Ada Laskar Kristus di Papua. Hah? Ada Laskar Kristus di Papua? Ngapain mereka di gunung-gunung? Apa yang mereka lakukan, Laskar Kristus itu? Oh, mengajarkan ajaran kasih. Jadi nggak usah lebay. Orang berceramah di internal mereka. Ya biarkan aja dia ceramah di internal mereka. Ngapain kalian pusing? Ada nggak kami juga di internal kalian ribut? Sementara ketika pendeta kalian tadinya berbicara menghujat tentang 2,5%, menghujat tata cara sholat, dia datang nangis-nangis di Pak JK. Pak JK, tolong dong, saya salah dalam membandingkan 10% dengan 2,5%, dalam membandingkan gerakan-gerakan sholat. Saya sudah menunggu pendeta kalian waktu itu ya. Di Makassar dia mau datang misa waktu itu. Saya tunggu. Kita tunggu dia untuk membahas tentang perpuluhan dan zakat 20. Enggak datang, mencret tepung. Tim kita udah siapkan tempat untuk kita dialog. Pendeta siapa namanya itu? Enggak hadir dia. Bret, malah ke rumahnya Pak JK minta maaf. Pak JK, tolong Pak JK bantu saya, Pak. Saya salah menghina gerakan sholat. Saya salah menghina 2,5% zakat. Panda-pandayan. Giliran Pak JK ngomong begitu, wah langsung angkat bicara semua. Bret. Lu pikir yang gereja yang muncul dalam peninggalan Belanda itu berdiri begitu damai, datang dengan damainya di sini, Jadi nggak usah lebay. Indonesia merdeka belum cukup 100 tahun. Penjajahan dan perjuangan masih hangat. Jadi gak usah lebay. Mending sekarang kita merajut persaudaraan. Hal-hal yang sifatnya sensitif seperti itu gak usah dibesar-besarin. Karena itu bisa memicu konflik horizontal, memicu hal yang lebih luas. Udahlah, kalau mereka beliau salah, dia tanya baik-baik. Apa? Bikin perwakilan dari kalian datang ke tempat beliau, ke kediaman. Apa maksud Bapak mengatakan itu? Ya sudah, kalau beliau wajib kemudian minta maaf, belum minta maaf, selesai. Ngapain kisah ribut besar-besaran? Suci kali, Bang. Tak usah. Saya sudah sampaikan ke saudara saya, Pak siapa namanya, yang orang politikus ini,
yang pernah debat dengan saya, yang pernah bilang kita bikin 100 episode tapi cuma sekali nggak pernah lagi nongol. Saya sampaikan, tapi begitu saya periksa, saya punya chat di VT-nya, dia sudah nggak ada lagi, dihapus mungkin. Aku bilang, Bung, kalau Anda mau lebih tahu tentang itu, ya silakan naik di koma saya, kita diskusikan lagi terkait ajaran kasih. Kristen itu ajaran kasih. Aku tahu kalian mengambil materi dari Matius 5 antara nomor 21 sampai nomor 48. Saya tahu itu. Tapi ada tapinya. Nah, untuk tahu tapinya, hadir di sini kita bahas. Gitu. Halo, semangat zuhur, Abang. Semangat asar. Silakan. Adik-adik, silakan yang ada di bawah. Dinda Dio, adakah dirimu di bawah, adikku? Atau siapa yang ada di bawah? Naik dulu sini, Dek. Halo. Halo. Naik dulu sebentar. Minta permintaan. Dinda Dio atau siapapun dari API Pusat. Naik dulu sebentar. Tersakiti kali dia. Aku tersakiti. Kenapa kau sakit? Aku dibilang agama aku tidak kasih. Oh, iya ya. Padahal agama itu kasih banget. Agama itu sangat kasih. Oh, kasih kali agama kau itu. Kasih kali, kasih. Sampai-sampai. Oh. Setahu saya, satu-satunya agama yang menjadikan korban pembunuhan sebagai Tuhannya ya. Setahu saya ya, anda tahu kalau yang lain. Hindu ada nggak ya Tuhannya dibunuh? Enggak. Buddha? Enggak juga. Ya berarti cuma dia. Kata Hindu apa dia dibunuh untuk menyelamatkan dunia? Ngeri kali bang. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang membencinya. Apa akibatnya setelah pembenci membunuhnya? Ini kami diselamatkan. Lebay cucok. Ustadz Dio, Dinda Dio, Alif Iful. Tadi ada Dinda Pandi, mana beliau? Dinda Jibril, lu telat datang lu. Telat datang lu Dinda. Temanin aku sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya ibadah. Iya, ibadah dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita sholat asar dulu sebentar aja ya. Saya sampai keringat, panas sih. Mantap kali bang. Lanjut. Siap. Ini materinya di Kisah Para Rasul 2 ya. Udah tahu kan? Siap. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman, 15 menit insya Allah. Silakan. Aduh, gimana kabarnya? Gimana Villa? Insya Allah ya. Aku lagi jimak juga. Jadi kebetulan lagi mau siap-siap. Habis itu, ini kalau ada yang mau naik, yang non Muslim, tanya aja, tanya. Penasaran soal Islam, gini. Tanya aja. Manuskrip Al-Quran, hafalannya, semua. Hukum-hukumnya, segala macam. Tanya aja. Kita nggak usah debat. Kalau debat ntar kelar agama lo. Selamat siang, harap. Selamat siang. Hoi. Tuh gue nular tuh dari Bang Suma tuh. Mana lagi? Bunda Nafira Muslim ya, Ucal Muslim, Alfian Muslim, Halim Muslim, Mamatia Muslim. Ini banyak banget yang Erwin Muslim, Glenter Muslim, Usman Muslim. Ini banyak yang request nih Muslim semua nih. Coba di cancel kalau yang Muslim ya. Cancel kalau yang Muslim ya. Ini Erwin pasti Muslim nih, benderanya bendera Malaysia bukan sih? Bukan ya? Selamat siang. Erwin, selamat siang.
Ridu, selamat siang. Oh, Ridwan ini maksudnya Ridwan ya? Turunkan aja. Tapi tulisannya Ridwan. Hah? Iya. Oh, oke. Ridwan ya, Muslim lah bang. Oke, siap. Salam. Assalamualaikum. Kan aja, Bang. Siap. Tulisannya Ridwan. Asik. Arif Muslim. Nih, gue clear dulu deh. Prabuh, coba. Prabuh kayaknya Muslim nih. Suara Jibril macam penyiar radio. Iya, kembali lagi bersama saya di 82,4 FM. Ya. Dewi Sancai. Waduh, Dewi Sancai. Dewi, selamat siang. Kenapa nggak bisa follow akun Bang Jibril? Di request aja. Saya nggak mau kafir yang follow saya. Jadi kalau request saya lihat akunnya Muslim, saya approve. Tapi kalau kafir saya nggak mau diikutin kafir. Ntar tiba-tiba saya hebat sedikit jadi Tuhan, ya nggak? Karena ini kafir kita meleng dikit jadi Tuhan, ya nggak? Nih 100 nih. Siapa ini? Cepet. Lah, turun sendiri. Mamang Kayu, coba kita ini Mamang Kayu. Muslim ini sih pakai kerudung. Coba. Pir, naik Pir. Masa dari berapa nih yang nonton? 2400, 10%-nya ada 240 kalian di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan? Nah, nih Bu Darni. Ada Bu Darni nih. Simar. Nah, si Imar nggak ada. Coba lagi. Lin Muslim, Agan Muslim, Kasoki Muslim, es teh manis. Coba kita lihat es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Udah pahit rupanya. Oke, yang lain lagi. Ucal, asik. Ucal. Cal, coba naik Cal. Bu Darni di invite nggak naik? Makan dulu ya. Oh, siap Bu. Jangan makan babi Bu. Yesusnya aja ntar marah. Kita makannya yang halal-halal aja. Acia Deni Pili. Apa ini? Acia Denai Pilang. Widih, ganteng nih abang ini satu nih. Bang Aca. Islam bang, maaf. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu doang, nggak ada yang request lagi nih. Muslim semua di sini, masa 2000 nggak percaya gue 2300 Muslim semua. Nggak percaya, saya nggak percaya. Pasti ada kafir di bawah. Coba deh. Kalau ada kafir-kafir yang penasaran, itu Islam gimana sih? Kenapa sih kalian menyembah ke arah Ka'bah ini apa segala macam? Coba tanya, serang. Zain. Bang Zain. Kepencet. Coba tanya, kenapa sih di Islam nggak boleh nikahin laki-laki sama laki-laki? Kok di kami boleh gitu? Coba tanya. Tapi nanyanya jangan yang nabok ke muka sendiri, jangan. Nanyanya yang ini. Nanyanya yang bagus. Nanyanya yang pasti nggak ada di kalian gitu. Ya. Yeah. Insyaallah. Apa gue mau cerita aja? Nanti kalau gue cerita aja nanti basi ya. Coba naik Pir, temenin gue di sini. Zin Nguyen, asik. Zain, selamat siang. Zain.
Zain. Bentar bang. Wih, surat keterangan memeluk agama. Oh, mualaf. Mantap Abang bang. mualaf. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Muslim, berarti udah mualaf ya Bang ya? Dari mana Bang? Dari Abang? Riau bang. Oh, enggak, bukan. Maksudnya agamanya dari mana sebelum ini? Dari Riau. Protestan. Oh, Protestan. Kenapa Bang? Tiba-tiba kok dari nyembah makhluk bisa upgrade ke nyembah Tuhan tuh gimana? Ya dari berkat apa yang telah disampaikan Bang Zuma lah bang. Soalnya mantau terus bang, udah hampir 3 tahun ini mantau terus bang Zuma bang. Masya Allah. Udah dikuatkan hatinya bang. Masya Allah. Emang harus dijemput ya Bang ya? Mesti dijemput ya? Iyalah bang, itu untuk apa harus kita jemput bang. Insya Allah, Insya Allah. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Ya satu aja untuk semua umat muslim tetap teguh, tetap pendiriannya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Bang, waktunya Bang. Jangan sampai tergoncang oleh apologet sebelah, itu aja. Insya Allah, Insya Allah. Makasih ya Bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau gini ya, aku ngelihatnya ya, kalau dari Kristen atau dari non Muslim menjadi Muslim itu sebuah upgrade. Kenapa? Karena pasti agama-agama sebelum yang mereka imanin sekarang atau sebelumnya itu pasti menyembah makhluk. Menyembah makhluk maksudnya pasti menyembah ciptaan. Entahlah mau diganti ciptaannya itu jadi firman, mau jadi sapi, mau jadi berhala, mau jadi apapun, pasti makhluk. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti berhala. Dan begitu orang-orang kafir atau orang-orang non muslim ini belajar Islam dan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang enggak ada berhalanya, itu sebuah upgrade. Jadi dari nyembah makhluk jadi nyembah Tuhan. Tapi kalau yang murtad itu jadi downgrade nggak sih? Jadi dari nyembah Tuhan, habis itu turun ke makhluk, jadi nyembah makhluk. Kan itu sebuah ketololan yang hakiki ya, yang aneh kan? Itu sebuah. Dan kalau kita lihat dari skalanya, dari skala besar ya, ini bilang saya kalau salah ya guys, ini ada 2.100 orang yang ini. Bilang saya kalau salah. Kalau orang mu'alaf itu pasti, wah saya masuk Islam karena Islam lebih make sense, lebih masuk akal. Sementara kalau orang keluar Islam itu karena ketemu Tuhan. Itu bener nggak? Bener nggak? Ya, bener. Islamnya segitu. Keluar agama gara-gara ketemu Tuhan. Ini Bang Makassar, selamat siang. Ini Bang Makassar, selamat siang. Oh, Didik, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Insya Allah Muslim. Masya Allah. Salam kenal dari Lombok, Pak. Wih, Lombok. Saya kemarin. Baca dulu Bang Jibril, lagi bekerja. Oh, Muslim nih dua-duanya ya? Ya. Kalau ada acara Bang Zuma tetap hadir tiap hari tiap malam. Mantap. Izin saya turunin ya Bang ya, saya lagi nyari kapir nih sebabnya. Nggih Bang. Siap, syukron Bang, supportnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyari kapir ya guys ya. Jadi kalau untuk muslim ditahan dulu. Keinginan yang meronta-ronta dalam dada, yang saya ingin naik. Itu ditahan dulu. Ya. Kalau nggak bisa didengar omongan saya ya besok berarti congkel ini korek kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis. Oke, coba kapir. Nih Bu Darni nyimak aja di bawah, giliran dipanggil nggak mau. Jambak Bang.
Wah, saya tiada agama, semua agama ciptaan manusia. Coba naik dong, anti pengamen. Lah ini muslim ini dari begini kerudungnya. Lin? Lin? Nah, udah nih akhirnya naik. Dani apa kabar? Sehat, Bu? Yo, sehat lah. Menyala Kristenku. Asik. Iya, nanti menyala. Saya mengimani Bu Darni akan selalu menyala nanti di neraka juga akan dinyalakan, ya nggak? Harus menyala lah. Mantap. Bu Darni, Oh, kenapa masih musyrik? salah. Malah Apa itu? malah Jibril yang kafir. Loh, Ada ayatnya. Ntar ya. yang di mana itu? Tunggu Coba dulu ayatnya. Iya, Coba. kedengaran kan? Bentar, sabar. Kedengeran. Nggak merdu sih, tapi kedengeran. Ternyata Jibril yang kafir ternyata. Wah, Ada ini ayat. soundcardnya mahal banget nih kayaknya. Suaranya pecah begini. Hah? Suaranya Murah pecah. ini, murah. Oh. Nggak, coba apa? Enggak kedengaran. Kedengeran, Gimana? tapi kelihatan dari srek itu ada suara srek kayak gitu. Suara srek itu kalau saya gedein suaranya ekonya kedengeran. Murah. Aduh, Gitu, Bu. kok jadi kecil? Oh, kok kecilin? Ekonya kecilin. Ekonya ada Udah. srek-sreknya gitu, begitu saya dengerin pelan-pelan ada suaranya, Bu. Murah. Kok jadi kecil suaranya ya? Iya. Kayak mana lah? Ya udah nggak apa-apa, Kan nggak apa-apa, aman. janda Aman. miskin, jadi murah apanya soundcard? Iya, nggak apa-apa. Gimana ayat yang mana, Bu? Yang bilang saya kafir, Bu? Ya inilah yang mau ku cari itu, ntar ya Mana aku ambil itu? bukuku ya. Padahal aku sedang makan ini. Hmm. Mau makan kian, menggoreng ayam aku tadi barusan. Oh, enak. Kalau ayam. Semalam ku gulai ayamku masih ada sisa, ku goreng. Ayam gulai apa Ya. ayam goreng? Tadinya ku gulai semalam karena kan udah agak sore, ya ku goreng biar enak, lezat. Ntar ya, mana dia? Kok jadi kecil suara HP ku? Gimana sih? Digedein dong. Udah habis di sini. Mereknya apa sih handphonenya? Handphone murah-murahnya ini. Cek, Musrik ini bukan? besar Musrik. kali ehonya. Bisanya aku beli harga 5 juta bisanya. Tapi handphonenya jangan-jangan mereknya musrik nih. Kalau HP ku yang harga 5 juta, Oh, HP janda. wih ngeri banget harga Kok handphone 5 bisa juta. kecil sih biasanya enggak loh. Enggak, Apa ini udah oke kok. Cek 1, 2, 1. Aman. Ini dia. Ku cari dulu ya, yang kafir. Ternyata yang tidak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil itu yang kafir katanya lu. Di mana Jibril. ayatnya dulu? Inilah mau ku cari ini, sabar. Ini cari dulu, jangan narasi dulu. Tapi soundcardmu mahal kurasa ya. Keren suaramu. Enggak lah. Tapi keren suaramu, menggelegar gitu ya. Yang penting nggak musyrik, Bu Darni. Al-Maidah ayat 468. Al-Maidah ayat 68. Kita buka. Ternyata kalian kafir ternyata. Buset. Selama ini kalian bilang kami kafir. Iya, Kami kita baca mengajarkan dulu Taurat, ini. Zabur dan La Injil. haula wala quwata illa billah. Ternyata kalian yang kafir. Ini bentar Ini saya dia. baca Ibu ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca translatannya aja ya. Karena kalau saya baca kuliah nanti Ibu nggak paham juga. Nih, katakanlah, Iyalah. hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Di sini Bu, yang Ibu kutip di sini, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ini yang diturunkan kepadamu.
Tuhan juga mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil di Mana Al-Quranmu. berimannya? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Ada Bu? Kan rupanya saya- mengajarkan Taurat, Zabur. Ada. Nah, Ada justru kalian bacakan. ajaran Taurat yang saya ajarkan kepada ibu. Contoh. Mana ada? Mana kitabnya? Mana coba? Bu, Mana contoh, kitabnya Taurat? contoh. Bu Darni, contoh. Saya ngajarin Apa? Bu Darni nih, Bu, jangan bunuh orang, Bu. Apalagi orang nggak bersalah. Ada ayat kalian ini? Jangan, Bu. Ini? Oh, Nah, mana? Ibu malah seneng Ini. orang dibunuh. Enggak, Gimana ada itu? ayatnya. Ini. Bagaimana itu? Bunuhlah. Nih, bunuhlah katanya. Tunggu ya, Bu, tunggu ya. saya Coba ngajarin bacain. ibu nih, Bu, jangan bunuh orang. Lah ibu malah seneng orang digantung-gantung dibunuh. Bagaimana sih? Beda, enggak, itu beda. Loh, Jangan bawa ke sini. Ini ternyata loh, kok beda? Quran Loh, kok surat beda? 4 ayat Loh, 89 kalau beda? ada. Bunuhlah katanya. Tunggu, kok beda? Bunuhlah yang memerangi katanya. Yang Oh, memerangi saya boleh yang Allah. memerangi saya. Ini orang yang nggak bersalah. Nggak boleh, kita nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah, Bu. Kalau di Alkitab dibilang, Yesus di bersalah situ, nggak, Bu? Di Injil Yesus Nggak. bersalah nggak, Bu? enggak bersalah. Terus kok ibu bunuh? Dia yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia, untuk Di mana misi dinyerahin penebusan. dirinya? Orang dia digantung-gantung. Iya, digantung. Buktinya kalau kan dia hidup kalau kembali, nyerahin kan? di kalau Dia nyerahin hidup kembali atau mati selamanya, Jibril. berbalik nih. Yesus Tadi itu nyerang Al-Quran, mati sekarang dia atau hidup lagi. berbalik. Itu. Hah? Gimana? Yesus itu mati selamanya tinggal di tanah atau bangkit dia? Hanya Ya, cuma dibunuh 3 kan? hari. Hanya Iya, 3 hari cuma. Iya, coba. dibunuh kan? Memenuhi syarat itu untuk penggenapan nubuat. Iya, dibunuh kan? Secara itulah dia mati. Iya, Karena dia dibunuh datang kan? untuk mati. Ajaran Tauratnya Iya. nggak boleh bunuh orang, Bu. Iya, bagi sesama manusia nggak boleh membunuh orang itu. Lah untuk Yesus emang umat. bukan manusia. Orang dia Yesus berkali-kali yang bilang bunuh dia itu anak kan manusia yang kok. bunuh tentara Roma loh, tentara Romawi. yang Yesusnya bunuh. bilang dia anak manusia. Iya. Ah, datang habis itu sebagai- ibu bunuh. Yang ibu bunuh berarti siapa? Yang dibunuh itu kan dia menyerahkan diri. Itu memang untuk Iya. memenuhi syarat penggenapan nubuatan yang para ibu nabi. bunuh berarti siapa? Bukan aku yang membunuh kan? Jadi tapi ibu Tentara ikut yang senang. membunuh. Iya, tapi ibu Bukan ikut senang nggak? Bukan senang aku Yesus Lah, dibunuh. Makanya kalau- kami oh. mengadakan perjamuan setiap setahun 4 kali kami memperingati kematiannya. Kami menangis, Dirayain lagi menyesali, orang mati. mengingati, Bu, memperingati. di mana-mana bukan ulang dirayakan. tahun dirayain, Bu. Ini orang mati Salah. dirayain. sih. Kalau merayakan itu berhappy-happy. Lah, itu tadi makan-makan. jalan, itu merayakan. Ini enggak. Ini tadi makan-makan. Bukan, enggak ada kami makan-makan. Kami Lah, hanya ibu tadi bilang memperingati, 4 kali inilah setahun tubuh. makan-makan. Tunggu dulu. Inilah tubuhku dan makanlah. Peringatilah itu katanya. Yesus menyuruh kok. Yesus menyuruh diperingatin itu. Ada kalian peringati. Memperingati Katanya hari tadi di mati sini, dia. Kalian harus beriman kepada Injil. Ada kalian memperingati hari dia mati. hari dia kematiannya, waktu dia disalib tercurah darahnya, kami membuat anggur, itulah lambangnya, anggur itu, darah itu yang tercurah di kayu salib. Peringatilah itu kata Yesus pada murid-muridnya pada saat itu. Apa Kenapa dia kami bilang? ikut juga Dia bilang, memperingati? nih kan nambah. Di mana Apanya tuh nambah? ayatnya dia suruh ngerayain tumpahan darahnya? Coba jangan Oke. ngarang dong. Ya, aku ambil dulu satu lagi HP ku ya. Ambil satu lagi, ambil 2 lagi juga nggak apa-apa. Selamat siang, Bang Marson. Bang Kumar. Bukan, saya bukan Bang Suma. Saya Ternyata yang kafir itu ternyata Jibril. tuh kan udah dibacain ayatnya masih aja ngeyel. Ya, kalian aja yang salah mengartikannya. Padahal udah dibilang. Musrik. Yang tidak mengajarkan. Enggak, itu di Taurat, mana Zabur Yesus suruh adalah ngerayain kafir, darahnya katanya. ditumpahin. Coba jangan lari. Oke, iya. Inilah darahku. Tunggu, pegang Ya. buntutnya. Inilah, Enggak lari. inilah
inilah darahku tercurah Matius 26:28. di kayu Jadi gue yang salib. ngajarin. Iyalah, kau pun tengok Google kok, kau pun tengok apamu laptop. Inilah darahku tercurah di kayu salib. Salib, ayat Bible. Oke, aku kan nggak penghafal. Ini dia, cing, Matius 26 ayat 28. Nah, kan, dibilang di sini inilah dikeluar di darahku, sono. darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus 14 ayat 24. Lalu Matius ia berkata 26 dulu kepada dong, mereka, jangan lompat-lompat inilah dong. Matius darahku, 2. darah perjanjian. Sebab yang inilah ditumpahkan. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan surga. Gimana Iya. disuruh ngerayain? Ada, tunggu dulu. Peringatilah itu katanya. Bentar ya. Buset. Makanya Ini 2 tunggu ayat dulu. dicampur sama dia. Peringatilah itu. Peringatilah 2 ayat dicampur sama dia. itu di Bible. Iya dong. Jangan kau bawa mana yang kau senang itu kau bawa. Gak bisa. Ini ayatnya dicampur begini. Dia ada ayat pendukungnya ada, bukan hanya satu ayat doang. Gitu. Oke, mana dia? Lama kali kau omong buru cepat. Keluaran 13:3 bukan? Kan? Bukan. Lukas 22 perlu menegaskan kembali perintah untuk memperingati tubuh. Paulus juga mau suruh memperingati. Lalat. Baru Surat ini Paulus kan apa bukan ini? Injil, Bu. Ketipan ayat mengenai perjamuan terakhir di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan sebagai perjanjian baru melalui darahnya, serta perintah untuk peringatannya dapat ditemukan dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ayo. Coba Lukas Darah yang 22, tercurah. 19, 20. Yes. Lalu Matius nih Lalu Matius ia 26 mengambil roti, tadi ya. mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepadanya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi Ya. peringatan akan aku. Ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terus, Yes. Ya, diperingati, disuruh kan diperingati. Makanya inilah kami tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah Ya. perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. diperingati lah. Untuk Jadi kami ingetin dia, bukan untuk ingetin dia digantung. Iya, jadi Gimana sih ibu bacanya? diingati itu waktu dia disalib. Ya sekalian tersalib Lah, dia tercurah sekalian? darahnya. Iya diperingati. Nggak bisa Ini, gitu, jadi kami nggak bisa kayak gitu dong. Ibu dengar dulu, ngambil kau kan dari Islam. Matius 26, Jibril 28. Islam, aku Kristen, nggak pula Oke. kalian yang ngatur aku, yang ngajari aku. Enggak salah itu. Beleng-beleng kalian, salah total Oke. kalian mengajari Siap. kami. Siap, Nah, itu. salah. Ada Nggak, rupanya kalian tapi- peringati perjamuan kudus. Nggak ada, mana ada perjamuan kudus. Kenapa kalian bilang kalian pengikut Yesus yang sejati? Mana ada kalian peringati? Bu, Darahnya Bu. yang tercurah, Bu, dagingnya yang tubuhnya yang tersalib, disuruh Bu. Yesus diperingati. ajaran nabi-nabi di mana-mana itu ngajarin kurban itu binatang, Bu, bukan manusia. Sekarang Kalau ini kurbannya perkataan manusia, Yesus, perkataan itu namanya Yesus. tumbal, Tadi bukan kurban. jangan dulu lari-lari kau Jibril. Tadi kau Iya, tanya kan mana ngomongin ayatnya, soal Bu? kurban. Ibu mau nyamain kurban sama tumbal kan? Kalau yang Sekarang kurban tadi itu kan kau tanya nabi-nabi di mana kurban, datanya disuruh bukan diperingati. tumbal. Itulah kan, itulah hebatnya kalian. Beleng-beleng hebat kalian. kok. Iyalah, kok lari-lari lagi. Tadi kita Enggak, cerita tentang ibu yang perjamuan. lari-lari dari pertama. Dari Enggak pertama lah, saya Jibril. nanya, Bu, dari pertama pertanyaan saya pertama apa sih? Ibu ingat nggak? Tadi kan awalnya selama ini kan tadi kau bilang naik kafir kau bilang. Ternyata kau kafir. Iya, begitu ibu naik, saya tanya kan, kenapa masih musyrik? Ibu ingat nggak? Ternyata kau yang musyrik, enggak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil. Musyrik Injil itu apa, Bu? disuruh memperingati kematian Yesus. Bu, musyrik Darahnya itu yang apa? tercurah di kayu salib. Disuruh Yesus diperingati. Berarti kalian itu kafir. Bu. Enggak kalian ajarkan itu. Bu, musyrik itu artinya apa sih, Bu? Musyrik menduakan Yahweh. Bukan Iya menduakan. Iyalah. Nah, ini bukan. Ada lagi ilah yang lain selain Elohim Hasem. Ini saya tunjukin ya, Bu ya, secara KBBI musyrik itu apa, Bu? Iya, menyembah Tuhan yang lain, musyrik. Bu, Menduakan ini Tuhan. makanya ini musyrik itu orang yang menyekutukan. Ya udah. Bu. Bukan menduakan, Menyekutukan. menyekutukan. Samanya itu.
Beda dong. Di lain daripada Hasem, dia menyembah di luar daripada Hasem. Enggak, gitu. Bu. Musyrik itu menyekutukan, bukan menduakan. Menyekutukan. Ibu tahu nggak artinya menyekutukan apa? Iya, menyekutukan, menyamakan gitu kan? Mensatukan. 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 Iya. Menyekutukan. Nah, Padahal sekarang bukan kalau Hasem, saya kan gitu. kalau saya tanya sama Ibu, Tuhan Ibu siapa? Tuhanku, Tuhan Yesus. Habis itu Hasem itu siapa? Hasem itu adalah ilahi Yesus itu sendiri. Nah, disatuin nggak tuh Hakikatnya namanya? Yesus, Hasem. Disatuin nggak tuh namanya? Bukan disatuin namanya itu. Dia Itu kan menyatakan disatuin diri di dalam namanya. Yesus. Itu disatuin namanya. Buktinya Allah berbicara kepada Musa di dalam Al-Quran dari Itu balik pohon. disatuin namanya. Ibu Nah, musyrik. sekarang Allah aja berbicara kepada Musa dari balik pohon. Saya Dari- nggak nyembah dari balik pohonnya. pohon. Saya nggak nyembah pohonnya. Hah? Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak musyrik. Allah saya tetap nggak terlihatan. Kami Zatnya. juga bukan Saya musyrik. nggak menyatukan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Saya nggak, Bu. Saya nggak menyatukan pohon itu sama Allah. Paham nggak, Bu? Itu saya nggak musyrik. Musyrik secara definisi kan tadi udah baca nih, Bu. Iya. Orang yang menyekutukan. Paham nggak, Bu? Iya, tapi kan jadi nggak menyekutukan namanya itu. Kalian percaya Allah itu berbicara dari balik pohon. Kami juga percaya Hasem Nah. itu, Allah itu datang melalui dirinya, firmannya, itulah Yesus ke bumi turun biar bisa kami melihat dia. Elohim Habis itu kan nggak bisa kita pandang. Elohim itu nggak bisa kita lihat gara-gara dia roh yang tak kelihatan. Mati manusia bisa begitu melihat Yahweh itu, begitu melihat Hasem. Iya. Makanya dia Yesus- datang di dalam rupa manusia. Yesus sama bapaknya Ibu satuin nggak? Satu memang mereka. Musyrik. Yesus ngomong. Yesus yang bilang. Bukan aku yang bilang Yesus. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Iya, Jibril. waktu Yesus ngomong kayak gitu, maksudnya satu ajarannya, satu Satu, arahnya, bukan ajaran satu saja. hukumnya, Memang dia itu pribadi bukan Elohim satu itu. esensinya, bukan satu Oke. pribadinya. Ini Jibril. Waktu Filipus, dengar. apa Waktu itu? Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, di mananya Bapak itu? Bapak itu kan ya Hasem kan? Si Filipus menanya, Hasem di mana? Mana Bapak itu, Guru, katanya. Apa kata Yesus kepada Filipus? Sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Kau belum mengenal Hasem. Aku dia. Mati kau Mana di ada dalam dia bilang dosamu. aku Hasem? Kalau kau tak percaya, Oh, aku jangan, Hasem kan, itu. ngarang Itu kata kan? Yesus Ngarang sama si kan? Filipus. Ngarang kan? Kok Dia ngarang? bilang, enggak, Yesus bilang kalau kau melihat aku, itu buktinya kalau Hasem itu ada. Itu maksudnya aku ini dibuat dari mukjizat. Ini bukti kalau Tuhanku Jangan ada, kau kalau Bapakku tambah-tambahin. ada. Tadi ibu Itu tadi kan juga tambah-tambahin nambah-nambahin. itu, nggak ada ayatnya kayak gitu. Ya nggak udah, ada ayo ayatnya kita gitu. buka ayatnya. Baca Yohanes 8 ayat 24. Ayo. Yohanes berapa? 8 ayat 24. 8 nomor 24. Bukan ayat Iya. dong. Kok ayat? Kami Bukan ayat. Hormati Bible kami dong. Bu. Nih, gue buka Apa? nih. Nih. Yohanes 8 ayat 24. Enggak, ini saya buka. Apanya? Bu. Nih, Apa? Nih. ini Ibu baca nih. Pelan-pelan nih, Bu. Coba Yohanes. Ibu baca nih. Coba baca. Yohanes 8. Ibu baca ini. Iya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI. Baca ini. Apa ini? Ayat apa? Mana? Apanya? Baca nih. Bible-nya apa? Baca ini. Iya, apa itu? Apanya? Ini Matius kah? Yohanes KBBI. kah? Bukan KBBI definisi Ih, ayat. Aku mau Baca. gua ayat Yohanes 8 Enggak, iya, ayat 24. baca dulu ini, baca Nggak dulu. mau. Yohanes 8 ayat Beberapa 24. kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari surah dalam kitab suci. Mana Bible, Bu? Mana ayat di Bible? Iya, oke, kau seperti itu. Kami juga Ya udah, bacanya jangan seperti pakai itu. ayat di Al-Quran. Kami juga ayat baru- di dalam Bible. Kenapa kau yang sewot, Jibril? Udah dibuka Ya tadi kamu ayat pakai artinya. ayat, ya kami juga Ya pakai udah. ayat. Oh, ikut-ikutan. Ya udah, Yohanes Ya, 8 terserah berapa tadi? kau mau bilang ikut-ikutan. Jelas Iya. ini iman kami. Kau imanmu di situ. Oh, ya kalau soal iman sih Ibu nyembah. Ya iya dong. Nyepit juga Kita nggak ada bicara masalah. memang iman. Iya, Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya kepada aku bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah kan itu perkataan Filipus. Guru, mana Bapak itu, katanya. Yesus ngomong, akulah dia. Kalau kau tak percaya akulah dia, matilah kau Jibril dalam dosamu. Kata Iya, Yesus. dia dalam ajarannya. Enggak usah kalian pelintir-pelintir. Kami Kan? Kristen, itulah Iya kan? pernyataan Filipus itu, Yesus. Iya, berarti ibu menyatukan Yesus sama bapaknya ya? Ya memang satu dia. Iya, Yesus itu yang ngomong, musyrik. bukan aku. Ya itu musyrik. Enggak loh. Lah, Yesus yang ngomong kok. dia malah memperkuat. Aku dan Bapa satu. Kalian katanya. paham nggak? Kalau kau Dia sudah malah melihat memperkuat aku, kau sudah kemusyrikan melihat dia. Elohim. Mana? Emangnya? Ya tunggu dulu, Jibril. Emangnya berani para nabi ngomong kayak gitu? Akulah Apa? dia. Kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Allah. Ada para Iya, nabi berani ngomong kayak gitu. berarti ibu mensatukan antara Yesus sama bapaknya kan? Ya memang dia satu kok. Iya, Yesus musyrik terwujud itu namanya, daripada ibu Hasem. musyrik. Enggak, terserah. Lah, ibu kan tadi kita sama-sama baca. Musyrik itu artinya apa? Ya, itu kan kalian. Tadi kan kau bilang itu KBBI. Itu KBBI di Islam kan? Itu kan di Al-Qur'an. Jangan kau sama-samakan di Bible. Iya, makanya jangan Itu kan marah kau dong bilang kalau saya tadi bilang. Al-Quran itu kan, Makanya musyrik. jangan marah dong kalau saya bilang ibu musyrik. Terserah lah. Oh iyalah, memang nggak boleh. Sorry. Ya udah, Nggak masalah dong, karena ibu menyatukan Iyalah. Tuhan ibu sama makhluknya. Iya, pendapat kalian silakan. Tapi kami di sini di seberang ini kami Ya, nggak tidak apa-apa, musyrik. musyrik. Kami Nggak tidak apa-apa. kafir. Kami Iya. tetap menyembah Tuhan yang benar. Itulah sekarang berada di surga. Tapi Berkuasa, musyrik. diduduk di kerajaannya. Tapi musyrik. Terserah mau bilang musyrik Iya, karena nggak- kalian iya, kan nggak menolak apa- Tuhan Yesus. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, Bagi kalau- kami kalian juga musyrik. Loh, kami musyrik di mana? Iya kan? Kalian tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sementara dia sekarang duduk di tahtanya di kerajaan surga. Saya nggak dan percaya. akan menyediakan tempat bagimu, Jibril, dan bagiku. Saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ibu tahu nggak kenapa? Musyrik, bagi kami kau Bukan, musyrik. ibu tahu nggak kenapa saya nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena memang sudah itu imanmu. Bukan, karena Yesus sendiri iya. nggak pernah ngaku dia Tuhan, Bu. Akulah Bapa katanya di sini. Mana dia, akulah Bapa? Filipus. Mana dia bilang akulah Bapak? Ya terus itu dia bilang aku dan Bapa, akulah dia. Iya, Kan satu si Filipus ajaran nyari. maksudnya. Jibril. Enggak, makanya Si coba Filipus di nyari mana siapa, Yesus? Kim? Bu, saya nggak percaya Yesus Tuhan karena dia nggak ngaku dia Tuhan. Paham nggak, Ibu? Loh, Yesus ngomong kayak gini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu di mana Siapa dia yang ngomong? percaya kepada aku akan Itu- hidup walaupun sudah mati. Perkataan Itu di mana? manusia, Di mana itu dia nabi ngomong? kah itu atau Di mana? perkataan penguasa? Di mana itu dia ngomong itu? Berani kau ngomong kayak gitu, Jibril? Kau manusia Enggak, biasa di mana pendosa. dia ngomong kayak gitu? Coba. Yohanes 11 ayat 25. Apa dibilang di situ? Aku kebangkitan dan hidup. Siapa percaya Enggak, Yohanes kepadaku berapa? akan hidup walaupun Yohanes sudah berapa? mati. Yohanes berapa? Bayangkan, Yohanes kalau- berapa? 11 ayat 11. 25. Loading kali kau. Ternyata kau juga loading. Iya dong. Itu. Aku udah pintar kali sekarang, Akulah Jibril. kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun. Iya, percaya sama dia kan? Siapa berani Saya para percaya nabi sama ngomong dia, Bu. aku kebangkitan dan hidup? Bu Ngerti Darni. nggak kau artinya itu, Jibril? Bu Darni, saya Jibril. percaya, Bu. Saya percaya sama Yesus. Oh. Makanya saya tanya sama Ibu, di mana dia bilang dia Tuhan? Kalau dia kebangkitan, dia yang Dia nggak menghidupkan, pernah, dia yang dia- Bu, kebangkitan, dia nggak- siapa itu? Bu, dia Berani nggak pernah. bisa rupanya para nabi kelak di akhir zaman membangkitkan dan memberikan kehidupan di Bu, akhir zaman. dia nggak pernah Bisa. bilang dia Tuhan. Makanya saya percaya sama dia. Makanya kita harus cerdas, kita nggak boleh botol. Ngerti? Asik. Kita harus menyelidiki, Asik. Harus cerdas, firman ya. itu. Ya dong, cerdas, harus. Nyembah makhluk kita di mana agak cerdasnya. botol-botol. Tapi udah, ayo. Akulah Apa? kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Saya percaya sama dia, Bu. Di mana dia bilang aku dia Tuhan? Coba kasih tahu. Yang menghidupkan dan memberikan kehidupan, membangkitkan kelak di akhir zaman siapa? Di Tuhan mana atau manusia? dia ngaku dia Tuhan? Gak usah muter-muter. Ya, kau yang muter-muter. Kan Di Yesus mengatakan. mana dia ngaku dia Tuhan, Bu Darni? Itulah itu pertanda dia itu ngomong Kok kayak gitu, dia pertanda Tuhan, sih? Jibril. Bu Darni,
Apa? Kok pertanda sih? Di mana dia ngaku dia Tuhan? Sekarang tunjukkan dulu semua para nabi ngomong, berani nggak ke Yesus? Lah, Akulah kok kebangkitan dan dia hidup. dia yang ditanya Coba tunjukkan, kapan dia ngaku tunjukkan Tuhan, dulu. habis itu ditanya nabi lain, kapan Yesus ngaku dia Tuhan? Nggak berani para nabi ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan hidup Yesus walaupun juga nggak sudah berani mati. dia bilang dia Aduh, Tuhan. Kenapa? Karena itu kalau dia pun bilang kalian dia nggak Tuhan, mengerti, sama udahlah. kayak Firaun. Matilah kau dalam dosamu, Jibril. Bu, Nah, itu. di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Itu dia ngomong kayak gitu, dia udah Tuhan, Jibril. Di mana dia? Di mana coba Aku kasih tahu? akan membangkitkannya di akhir zaman. Matius 6 ayat 40. Ayo. Matius 6 ayat 40. Siapa yang bisa ayat membangkitkan orang di akhir 40. zaman? Matius 6:40. Yes. Matius 6. Mana ada Matius 6:40? Matius. Yohanes 6 ayat 40. Saking semangatnya aku ini. Saking semangatnya. Yohanes 6:40. Yes. Oke, kita buka lagi. Membangkitkan Sebab dia inilah zaman. kehendak Bapakku. Lah, kehendak Bapaknya. Terus baca lagi. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Iya. Kehendak Bapaknya. Karena apa? Karena Bapak itu tak kelihatan. Karena Bapak itu roh yang tak Dipotong. kelihatan semua wujudnya di dalam Dipotong nih Yesus. Dipotong nih ayat. Itulah makanya jika kau Di tak mana? percaya, Ini tetap- Jibril, Ibu nantilah, tetap nggak nanti menjawab. kelak begitu Ibu Yesus tetap nggak datang, baru menjawab. kau getar lututmu itu. Bu, Nggak bisa Ibu tetap lagi, nggak nggak bisa menjawab. kau mundur lagi kalau udah Yesus datang. Ibu tetap nggak menjawab nih. Di mana dia ngaku dia Tuhan? Menghidupkan kelak di akhir zaman, apa dia nggak Tuhan Kehendak itu? Bapaknya, Bu Darin cantik. Kehendak Bapaknya karena apa? Karena dia pada saat itu dia sudah diberikan kekuasaan kepada yang wujudnya ini. Iya, dikasih bapaknya kan? Iya, dia udah menyatu. Nah, musriknya Iya, keluar, di akhir dia udah zaman. nyatu. Musriknya Iya, keluar. kan? Emangnya bisa kita lihat nanti Elohim? Bisa kita lihat nanti Elohim di akhir zaman? Pada waktu nanti kedatangannya, siapa yang datang? Jibril. Bu, ini kan Tunggu kehendak dulu. bapaknya. Siapa nanti yang datang Dia di akhir bangkitin- zaman kelak? dia bangkitin karena bapaknya, menghidupkan kan? orang mati, menghakimi Dia lari-lari. dunia. Siapa nanti? Dia lari-lari. Bu Darni, di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Aduh, Akulah emang nggak kebangkitan ada. dan hidup. Itu sudah salah satu kunci bahwa dia Tuhan. Kehendak bapaknya. Di mana dia punya kehendak sendiri, dia Tuhan. Aku kebangkitan dan hidup, katanya. Kehendak bapaknya kan, jangan dipotong dong ayatnya. Mana ada dipotong-potong? Kan Kau udah baca Yohanes tadi. 6:40, sebab inilah kehendak Bapakku. Iya. Ya, kehendak bapaknya berarti bapaknya kan. ini siapa bapaknya ini? Mau bangkit Bapaknya kayak, mau ini tidur kayak, mau ilahnya pingsan kayak, mau Yesus. jatuh kayak, kehendak bapaknya Jibril. kan. Hah? Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini adalah ilahinya Yesus. Waduh, no, kan? Ya, Iya keluar dong. musyriknya. Keluar musyriknya. Ya, memang Tiba-tiba begitu. bapaknya ilahinya Yesus. Nah itulah makanya Trinitas. Trinitas itu Musyrik. Elohim itu ehad. Elohim itu tauhid Anjay. satu. Ya. Tiba-tiba Elohim itu satu, tapi dia menyatakan diri di dalam Bapa. Yesus, jangan dulu kau kelihatan Bang Juma. Nanti jadi tak bisa aku melawan si Jibril. Nggak fokus dia, nggak fokus dia. Si Jibril dulu ku bal-bali ya. Bang Juma nanti yang lain aja bal-bali. Apa orang musyrik begini kok? Begitu dia. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan, Ibu? Kalau dia mengaku aku akan menghidupkan di akhir zaman, apa dia bukan Tuhan? Kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapakku ini siapa? Bapakku ini ilahinya Yesus. Nah, dari mana ilahinya Ilahinya. Yesus? Di mana coba Nah, kasih itu tahu makanya. ayatnya bapaknya ilahinya Yesus? Kan Trinitas loh Jibril. Trinitas itu kan Nggak ada di tauhid. Bible-nya. Trinitas nggak ada di itu Bible. tauhid loh sebenarnya. Nah, Ya, mampus loh. Nah, Trinitas. tiba-tiba Trinitas tauhid. Nah, jadi gini, Elohim itu, Hasem itu, Yahweh itu mempunyai sifat, mempunyai pribadi. Itulah Bapa, itulah Yesus, itulah Roh Kudus. Itu dia. Enggak, ini di mana Yes? Ini saya mau tetap dia bawa lari. Di mana Ya. Yesus ngaku dia Tuhan, Bu? Akulah Bapa itu kan katanya. Sewaktu dia ngomong sama Filipus,
Nah, dia lariin lagi ke Yohanes 11. Iya dong. 25. Karena itu yang paling dekat, itu yang paling nyata supaya kita ini yakin dan percaya. Bayangkan begini. Nah, itu makanya saya percaya sama Yesus, Bu. Contoh. Di mana Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Saya nggak menuhankan Jibril dia. kan kutanya Karena dia nggak pernah dia ngaku dia Tuhan. Jibril, dengar. Kan aku tanya samamu. Jibril, di mananya Bang Juma? Kan ku bilang. Itu. Padahal Jibril yang Bang Juma kan gitu. Nah, lalu Jibril yang Bang Juma. ngomong Nah, gini, nih kan tiba-tiba enggak. nyatuin saya sama Bang Juma. Kan aku belum kenal ini siapa Bang Juma. Padahal Bang Juma itu Jibril, kan gitu. Enggak dong, Lalu, beda dong. Sudah Saya beda sekian lama dong. kau Bu Diarni bersama-sama aku. Masa kau belum mengenal Bang Juma? Akulah dia. Enggak, beda Aku dong. dia. Saya sama Bang Juma beda dong. Contoh, aku kan nggak pernah melihat Bang Juma nih. Iya, Sementara yang tapi selalu saya sama Bang Juma berbicara sama dengan nggak? aku ini di TikTok, padahal Bang Juma itu Jibril. Lalu ku tanya sama Jibril. Saya sama Bang Juma sama nggak? Mananya Bang Juma Jibril, ku bilang. Saya sama Bang Juma sama nggak? Akulah dia, Bu Darni. Ya udah, kalau saya bilang, oke, kalau saya bilang sayalah Bang Juma, Ibu percaya? Ya ini kan sekarang kau kan Jibril. Nah, tuh Contohnya. tahu. Itu Contohnya. tahu. Nah, giliran Maksudnya gini loh, selama ini kan setiap kita bicara, giliran Yesus bilang aku adalah Bapakku, aku dari Bapakku, Ibu satuin, musyrik langsung. Tapi giliran saya bilang saya satu sama Bang Ya. Juma, Ibu pisahin. Kenapa itu, Bu? begitulah, begini Jibril. Nah, kok begitu? Begitulah yang kami pelajari di dalam ketrinitasan, ketauhidan Elohim kami. Gitu, Ketrinitasan. ya. Nah, Baru keluar nih. kalau kalian menolak ya silakan, kan kita beda iman. Iya, Kan karena gitu. musyrik, Bu. Nggak boleh nyekutuin Ya Tuhan tuh terserah nggak mau boleh, kalian Bu. bilang musyrik. Yang jelas Yesus nanti begitu dia datang, Nyekutuin dia nanti Tuhan yang tuh nggak boleh, menentukan Bu. siapa yang musyrik di antara kita semua umat manusia ini. Kan begitu. Ini nggak boleh, nyekutuin Tuhan tuh nggak boleh, Bu. Ibu aja Ya, yang sekutuin marah. mengutukan itu di luar Bu. dari Hasem. Bu Darni aja kalau saya sekutukan sekarang marah. Iya dong. Iyalah, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuh paham. Ibu aja saya sekutuin sekarang marah, apalagi Tuhan. Iya, tapi kami bukan Terus menyekutukan. kok ibu sekutuin Tuhan? Yesus wujudnya Elohim. Ada ayatnya Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud dan gambar dari Elohim itu sendiri. Bayangkan itu. Terus ibu satuin dia sama Elohim kan? Ya memang dia Kira-kira itu wujudnya Elohimnya itu. marah nggak tuh? Ya nantilah kita lihat suatu kedatangannya. Nah, Yang saya mana udah yang pastiin. kita lihat? Saya udah pastiin, Bu. Hah? Ibu aja diskutin marah, apalagi Elohim. Saya pun pastiin memang betul lah. Memang dialah Hasem itu, Yesus itu. Nah, nanti saya udah bisa pastiin, mendatang. Bu. Ibu Darni aja makhluk marah diskutuin, apalagi Tuhan disekutuin. Yang disekutukan begini loh, Jibril. Kayak teman-teman Muslim lah, kayak Jibril lah. Kalian kan nggak berani menyembah Elohim, ya kan? Kalian hanya menyembah Allah, kan gitu. Betul. Sesuai dengan data 1 Tawarikh 16 ayat 27, di luar dari Elohimnya Israel. Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu Mamon kan katanya. Ya, untuk Buktinya nyata kalian nggak berani menyebut nama Elohim berdoa. Nah, itu Lima kami kali sama, Tawarikh. Bu, kami sama. Mana? Berani nggak nyebut nama Elohim? Bukan. Ayat tadi yang Ibu bacain, jangan menyembah Elohim di luar bangsa Israel. Itu ayat untuk siapa, Bu? Itu pada saat itu pada waktu bangsa Israel, untuk bangsa Israel di luar Untuk dari, Bani di luar Israel, dari, jangan nyembah Tuhan Elohimnya lain. Sama bangsa seperti Israel, saya Muslim, jangan menyembah Tuhan lain. Sama. Tuhan kalian mana ada Elohim? Kalian mana berani berdoa? Ya Elohim. Nggak Jangan berani, kan? dibilang jangan nyembah Tuhan lain. Ibu dibilang jangan ada kalian ilah itu. lain, malah ada ilah Yesus. Enggak, Mampus kalau nggak lu? Yesus kan wujud daripada Elohim. Ya ilah Yesus kan namanya, dibilang jangan ada ilah-ilah lain, tiba-tiba ada ilah Iya. Yesus. Hah? Yesus bukan ilah lain, bukan berbeda. Yesus itu wujud Bu, daripada Yesus Elohim. Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Jelas dong Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Ilah Yesus artinya Tuhan Yesus. Munafik. Iya. Capek banget. Memang betul. Iya, Yesus berarti kan ada ilah Yesus bukan di luar kan? daripada Yahweh. Iya, berarti Yesus ada bukan ilah di luar Yesus. daripada Yahweh. Iya, berarti ada ilah Dia Yesus tetap kan? satu. Aku dan Bapa satu, kan kata Yesus. Iya, berarti ada ilah Yesus kan? Mulai capek aku, Bah. Udah Iya, makanya sama. Mulai Capek banget. Capek.
Udah Bang 4 Zuma, tahun, monitor. nggak kelar-kelar. Oke lah, kalian mau panggil lagi yang lain bolehlah. Makanlah dulu aku ya. Lanjut. Iya. Ya lah, turun dulu aku Hati-hati, ya. Bu. Biar Hati. bisa nanti, biar bisa Bang Juma lagi ngomong. Udah boleh Bang Juma. Udah boleh panggil orang lain. Dadah. Oke. Pakai dada lagi. Oke, dilanjut.